Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albiadia, NIM 209180044 dari Lokal 5B Piaud UIN STS Jambi. Di sini saya akan menjelaskan teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Selamat menyaksikan. Vygotsky mempunyai nama lengkap Semyonovich Lev Vygotsky. Beliau lahir pada tanggal 17 November 1896. Ayahnya adalah seorang eksekutif bank dan ibunya adalah seorang guru. Keluarga Vygotsky mempunyai keunikan yang tidak dimiliki oleh keluarga lainnya, yakni senang terhadap percakapan yang menarik. Saat ia remaja, ia dikenal oleh teman-temannya sebagai profesor kecil karena dia selalu mengarahkan percakapan mereka kepada diskusi dan perdebatan. Beliau meninggal pada tanggal 11 Juni 1934 pada usia 37 tahun. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Karena anak-anak jika diajari oleh orang tua dan orang-orang yang sudah terlatih, maka anak akan lebih mudah memahami dan mengerti apa yang sedang ia lakukan dan pelajari. Pada teori ini, Vygotsky juga menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental yang dialami oleh anak. Teori Vygotsky adalah teori kognisi sosial budaya yang memfokuskan bagaimana perkembangan kognitif diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Jadi, budaya dan interaksi sosial lebih penting dan lebih fokus terhadap perkembangan kognitif pada anak, menurut Vygotsky. Teori perkembangan kognitif Vygotsky yang pertama yaitu konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Vygotsky mengistilahkan zona perkembangan proksimal atau ZPD yaitu anak yang mendapatkan tugas yang dirasa sulit bagi anak untuk dikerjakan sendiri. Akan tetapi, jika dibantu oleh orang dewasa atau oleh orang yang terlatih, maka anak dapat mengerjakan tugas yang dirasa sulit tersebut. Yang kedua yaitu konsep scaffolding. Vygotsky menjelaskan tentang perubahan dukungan yang dialami oleh anak selama proses pembelajaran terkait dengan perkembangan kognitif. Selanjutnya yang ketiga yaitu bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, pembicaraan yang dilakukan oleh anak tidak hanya untuk berkomunikasi saja, melainkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena dengan menggunakan bahasa, meskipun bahasa yang diucapkan belum sempurna, tapi dengan bahasa tersebut sudah mewakili apa yang diinginkan atau diutarakan oleh anak. Perbedaan teori Vygotsky dan Piaget. Yang pertama yaitu Vygotsky lebih menekankan pada budaya yang akan mempengaruhi atau membentuk perkembangan kognitif kontradiktif. Dengan pandangan Piaget tentang tahapan universal dan konten perkembangan. Yang kedua, menempatkan secara apik penekanannya pada faktor-faktor sosial yang memiliki kontribusi dalam perkembangan kognitif. Yang ketiga, menempatkan lebih banyak penekanan pada peran dari bahasa dalam perkembangan kognitif. Pengaruh sosial terhadap perkembangan kognitif. Vygotsky percaya bahwa anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan secara aktif terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, Vygotsky lebih menekankan pada kontribusi sosial pada proses perkembangan. Sementara, Piaget menekankan pada self-initiated discovery. Hal penting dalam belajar terjadi melalui interaksi sosial dengan tutor yang terampil. Tutor akan menjadi model perilaku dan menyediakan instruksi verbal bagi anak. Selanjutnya, Vygotsky merujuk pada kooperatif dan kolaboratif dialog.
Kesimpulannya adalah, menurut Vygotsky, perkembangan anak terjadi karena adanya interaksi sosial yang mencakup perubahan kualitatif dan kuantitatif. Saat perubahan kualitatif terjadi, seluruh sistem fungsi mental mengalami restrukturisasi besar yang berakibat pada munculnya bentuk kognitif dan sosial emosional atau pencapaian perkembangan. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.